Berapa sih? 3%? 3%. Ya, kalau kita 2%. Implementasi awal, selesai OR, bisa Pak. Kalau mereka masih dari biasanya tidak itu ready. Thank you with the Ministry of Health and Berapa? 32, cuma kita Dokternya mana? Ini dokternya. Data sini sekali Pak ya? Muncul pahlawan yang menghilangkan semua masalah. Yang kita tidak sadari, pahlawan datang dengan berbagai bentuk. Pahlawan bisa sesederhana uluran tangan dari orang yang peduli, menolong dengan harganya. Indonesia memiliki kasus tuberkulosis tertinggi kedua di dunia. Ada sebanyak 969.000 kasus dan 144.000 diantaranya meninggal dunia. Seperti refrigerator spesimen, tabir PB, dan APD anti radiasi untuk 48 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Dengan dukungan tersebut, saat ini Mentari TV telah sukses mengobati 7.740 pasien TBC. Sekarang, kita mengerti bahwa untuk menjadi pahlawan, kita tidak perlu sayap dan kekuatan hebat. Alhamdulillah, syukurillah dengan hadir hari ini. Kemudian Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Agus Taufik, terima kasih. Saya panggil Mas saja, Bupati Kendal, terima kasih. Tentu saja Ibu Elni dari USA, terima kasih. Beserta seluruh kepala dinas yang saya hormati. Juga ada teman-teman dari BPD yang ada di depan hari ini memakai bajis, sudah layak jadi Ustadz ini. Dan tidak ketinggalan juga nama. Tapi kemudian kita diberi coverage, hasilnya cukup bagus tadi, dan kemudian karena cukup bagus 101 rumah sakit untuk tahun ini dan tahun depan. Kementerian Kesehatan kemarin juga sudah ditandatangani untuk program stunting dan gizi. Sama-sama membangun prioritas kita bersama. Saya pikir secara singkat journey in Indonesia for the future. Kolaborasi bahu-membahu bagaimana bisa menyiapkan infrastruktur kesehatan yang baik, minimal ada kesejahteraan masyarakat. Jadi harus kita perhatikan bagaimana fasilitas kesehatan untuk masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Kendal ini groundbreaking, dan mudah-mudahan ke depan fasilitas-fasilitas ini bisa terus meningkat dan kita pemerintah akan terus memberikan insentif. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Yang terhormat Wakil Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bapak Imran Hamudi, and an additional 4 Muhammadiyah hospitals, and expand active case finding. The way we screen has improved case detection, treatment of tuberculosis by supporting a network and save people's lives. In partnership with 48 Muhammadiyah hospitals. Muhammadiyah Kendal, Enilja Martin, Kota Kendal, Bapak Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Kementerian. Saat ini ada sekitar 900.000 lebih tuberkulosis di Indonesia yang sudah terdiagnosis. Dan angka kematiannya setiap tahun kira-kira 100 lebih besar daripada angka kematian akibat COVID.
Sehingga memang pendekatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk memberikan tematik kesehatan sudah sangat tepat, yaitu memberikan fokus pada hal esensial yang ada di dalam permasalahan kesehatan, yaitu tuberkulosis. Kita juga panjatkan puji dan syukur pada kesempatan ini hadir di Kota Santri Kendal dalam launching rumah sakit rujukan PMDT Programming Management Multi-Drug Resistant Tuberculosis di 4 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien tuberkulosis kalau diobati dengan SAD. Tetapi beberapa di antaranya 2% yang kita temukan itu adalah kasus yang resisten. Karena itu dibutuhkan suatu metode esensial pengobatan yang penting sehingga pengobatan pasien yang resistensi obat ini menjadi fokus di dalam pengobatan tuberkulosis. Launching pelibatan 4 RSMA Muhammadiyah siap mendukung eliminasi TBC. Untuk memastikan pasien menyelesaikan pengobatan hingga tuntas sehingga mencegah resisten. Detailnya saya belum tahu. Saya bisa diberikan masyarakat pada prinsipnya kalau secara menyampaikan apresiasi ini kan sangat tinggi sekali. Majelis Tinggi Pembina itu juga sangat penting untuk kita bisa segera atas penyelenggaraan di peringatan Hari minimal fasilitas yang Tuberkulosis sekarang Sedunia sudah ada. tahun ini. Bagaimana nanti pasien-pasien Dan yang kami resistensi terhadap obat itu bisa kita launching pelibatan 4 rumah sakit Muhammadiyah. Tafsir Profesor Terintan Mumaleh. Amin. Ini Pak Wamen, kesehatan itu banyak. Kita melakukan active case finding atau penemuan kasus aktif yang secara terstruktur sekarang. Jadi 60.000 harus ditemukan kasusnya. Dan dalam sejarah untuk pertama kalinya di tahun 2022 ini atas kerja keras dari Pak Imran dan teman-teman dari P2P kita menemukan 700.000 kasus TBC di Indonesia. Bahkan sekarang sudah 900.000 kasus TBC di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena TBC itu menjadi kasus tersembunyi di tengah-tengah masyarakat. Penemuan kasus aktif ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah penularan. Jadi apa yang disampaikan Bapak Menkes bahwa kita harus menemukan 60.000 kasus setiap bulan sudah kita capai hingga kita mencapai penemuan kasus lebih dari 900.000 kasus di masyarakat. Untuk pengendaliannya sendiri seperti apa, Pak? Jadi setelah ditemukan maka kasusnya harus diobati dan efektivitas kasus yang ditemukan dan langsung diobati itu sudah mencapai 92%. 90% lebih kasus sudah langsung diobati di tengah-tengah masyarakat. Satunya memang penanganan TBC ini tidak bisa dilakukan secara eksklusif oleh Kementerian Kesehatan, tetapi dengan cara inklusif melibatkan berbagai macam kementerian, organisasi sosial seperti Muhammadiyah saat ini. Kemudian Muhammadiyah ini dengan peran Muhammadiyah dalam organisasi sosial memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentu organisasi-organisasi sosial ini turut berperan serta sehingga penanganan dan penemuan kasus secara aktif dan pengenalan kasus secara dini oleh masyarakat
dengan sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi sosial ini merupakan salah satu hal yang efektif yang kita akan terus galang di masa-masa yang akan datang secara aktif pada keluarga yang menderita tuberkulosis. Pada keluarga yang menderita tuberkulosis kita sebut sebagai kasus kontak erat. Nah, kontak erat ini menjadi juga target untuk melakukan identifikasi tuberkulosis yang tidak bergejala. Ingat, ada tuberkulosis tidak bergejala. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tuberkulosis ini kadang-kadang tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Dia dorman di dalam tubuh seseorang kalau imunnya bagus. Begitu imunnya turun, maka dia masuk menjadi gejala yang kelihatan, yang aktif. Jadi identifikasi kepada keluarga yang kontak erat juga menjadi salah satu strategi untuk melakukan pendekatan identifikasi tuberkulosis. Jadi makanya kenapa kasus TB-nya prevalensinya turun, ya karena memang tidak ada seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi, tidak ada upaya untuk penemuan kasus-kasus dini. Ya. Setelah COVID ini turun, kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, UNICEF untuk menemukan kasus-kasus baru. Yaitu alhamdulillah termasuk RSI Kendal dapat apresiasi, kita menemukan kasus setelah COVID ini sekitar berapa bulan ya? Ini 5 bulan ini sudah menemukan 100 lebih kasus untuk TB ini. Dan ini saya mengapresiasi alhamdulillah di Kabupaten Kendal, ya, Rumah Sakit Muhammadiyah Kendal ini menjadi satu-satunya rumah sakit yang bisa memberikan rujukan untuk TB-RU. Jadi kita diamanai untuk wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batam untuk rujukan TB-RU. Langsung uang ambil saya.